Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Allah itu suka memberi dan suka mengambil. Allah suka mengambil dan juga suka memberi. Kalau Allah lagi sering ngasih, mesti siap-siap. Akan ada juga yang diambil. Allah lagi ngambil terus, gak usah khawatir. Terus gak ada yang dikasih lagi. Nah, kita coba baca dulu surah Al-Anfal ya, ayat 70. Kita baca bareng-bareng ya. Ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu Ghafurur Rahim. Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang telah diambil dari kamu. Masya Allah ya. Dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi syaratnya cuma ada kebaikan aja di hati kita. Begitu hilang nih mobil, Alhamdulillah masih ada satu. Satu malam hilang lagi. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Nah, ketika Allah melihat ada kebaikan di hati kita, Allah ganti. Betapa banyak orang yang bercerai dengan suaminya, kemudian malah dapat yang lebih muda, yang lebih cakep, yang lebih kaya. Ih, amit-amit. Mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie. Iya, sehat Ustaz. Gaya. Ngapain nih? Saya lagi ini belajar dakwah juga. Karena kan dakwah bisa disampaikan dengan berbagai media, Pak Ustaz. Nah, Pak Ustaz itu berdakwah dengan media ceramah. Oke. Saya juga lagi ini belajar dakwah juga dari media internet. Bus mantap. Ya, kenal nggak Pak Ustaz? Ini saya lagi buka websitenya yusufmansur.com. Ini keren Pak Ustaz. Nanti saya kenalin nih orangnya. Oh iya. Apa yang disampaikan keren, tapi orangnya sih biasa aja. Nih, ini terakhir dia upload itu tentang Masya Allah. 33 menit yang lalu, Pak Ustaz. Saya penggemar dia. Nih, tuh bagus nih. Saya kenalin orangnya, jarang-jarang ketemu Pak Ustaz ya. Siap. Nih, tuh fotonya. Oh, Bapak Yusuf Mansur sama ibunya nih. Masya Allah. Itu Pak Ustaz. Jadi dakwah bisa lewat internet. Lewat internet. Nah, bintang tamu kita juga dakwah lewat lagu. Lewat lagu? Lewat lagu. Saya minta tepuk tangan, saya udah lama mengidolakan mereka. Senada! Ini posisi harusnya berlima nih. Oh, masih berlima ya? Satu orang berdua, jadi mat juga ya. Ini Bu, ini udah the legend nih. Iya, luar biasa. Udah the legend, Kobra begitu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Kelihatan loh lagi. Ini kelihatan sehat semua. Iya. Perut kelihatan. Ada juga teman-teman Senada yang nanya ke saya, "Den, sehat Den?" gitu ya. Iya. Kalau terbentuk Senada tahun berapa sih waktu itu? Tahun 91 tepatnya waktu kami masih kuliah di tingkat pertama Win ya. Tingkat pertama, kemudian 91 berapa tahun yang lalu? 91 sekitar 22-23 tahun yang lalu. Wow. 1 tahun. Sebagian pemirsa ada yang belum lahir nih. Iya. Dan ibu-ibu di sini juga masih kelihatan mungkin ABG kali ya. Iya. Sekarang masih ABG. Oke, pemirsa. Nanti kita akan lihat apakah nanti Senada akan berubah menjadi boyband. Jangan kemana tetap bareng kita di chatting ya dia.
lagi dengan kita di chatting dengan YM sama teman-teman senada dan dua nada. Saya dong request pertama tadi. Boleh. Demi matahari. Demi matahari. Jadi dulu kalau kami roadshow Bu, daerah-daerah, saya suka minta lagu, wih demi matahari dong. Itu wasyamsi. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari. Sekarang ada yang punya Ada orang lagu yang langsung. kita dengerin dulu ah. Asik. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Nah, kita pengen tahu nih, kita kan lagi bahas media dakwah. Senada kenapa memilih bernasyid dalam media dakwah? Karena kita backgroundnya waktu itu sama ya, artinya Organisasi. sebenarnya organisasi, tapi Dari kita kampus senang, ya? dari Iya. kampus, seneng nyanyi gitu loh. Terus terbersit, gimana ya kita pengen berdakwah, tapi dengan cara yang tidak menggurui. Gitu. Dan kebetulan kami pada suka nyanyi ya, akhirnya kita bentuk nasyid. Gitu. Agus anak vokal grup. Oh, Saya Agus vokal grup ya? Vokal grup. Erwin debus. Kompak. Terus kita rekrut bener-bener kita pengen ini nih, karena nasyid itu kan bernyanyi. Terus pada saat kita tampil kan disejajarkan dengan penyanyi profesional gitu. Dan zaman dulu belum populer ya. Belum populer ya, Nah, gitu. waktu itu ya. Tapi lama-lama kita sudah mulai dikenal juga sama masyarakat. Begitu mereka kita nyanyi, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional. Maka kita harus profesional juga kan. Kita rekrutlah Iksan. Iksan dia membuat sama pemusik. Teddy juga. Teddy ini penyanyi. Teddy The Bear. Teddy ini dia memang penyanyi profesional juga. Akhirnya kita rekrut. Kafe ke kafe. Kafe. Enggak, dulu kan saya bikin lagu yang lagu cinta gitu. Udah keluar video klipnya, Age melihat Steady ini penyanyi sek ya katanya. Masa sih? Udah tobat ya. Terus apa kita rekrut ya udah. Iqbal belum? Untuk profesionalisme itu kita bikin yang bener-bener yang oke punya gitu. Jadi nggak cuma sekedar nyanyi mengeluarkan ini, karena kan kita berdakwah dengan Islam gitu ya, membawa nama Islam. Jadi harus Ya, subhanallah. Oke. Kalau ini berasal dari satu kampus atau beda-beda? Macam-macam Mas ya. Teddy dari mana? Awalnya kampus. Awalnya Ini UI, ini Unri, UI, Unpas, pas-pasan. Pas-pasan. Unpas, iya. Kita juga punya nih, selain senada kita punya tamu juga, Pak Ustadz. Anak muda istimewa. Anak muda. Lagi naik daun. Sudah jadi motivator di usia mudanya. Lagi naik daun, kayak ulet dah naik daun. Iya, iya. Kita undang ya, ini dia Mas Randy. Mas Randy Saputra. Beliau tuh malam melintang nih di berbagai BUMN, BUMD, kantor-kantor. Masih muda. Masih muda. Masih lucu. Masih lucu lah. Unyu. Benar-benar. Mas Randy sehat, Mas? Sehat alhamdulillah. Usia berapa tahun sekarang? 1 Juli 86, 26 tahun. 26 tahun. 1 istri 3 putra. Selain muda, produktif. 3 putra lu 26 ya? 26. Alah aneh. 21 menikah, Ustaz. Oh, 21 21 kali menikah. Suruh Ini salah tahun. Umur 21 menikah. ngomongnya nggak pakai koma. Iya. Terakhir kegiatan apa aja, Mas Randy? Sebetulnya kawan-kawan banyak taunya saya motivator untuk kawan-kawan muda, tapi sebetulnya profesi utama saya bisnis konsultan untuk UMKM dan juga beberapa perusahaan-perusahaan yang sebetulnya dari home industry menuju corporate yang profesional. Woi, 26. Tahu nggak, Pak Ustadz? Kita 26 masih di mana tuh ya? Masih di dapur. Hebat. Saya 26 waktu itu masih di Amerika, Pak Ustadz. Nyusul majikan. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi sama Randy, Pak Ustadz. Siap. Banyak juga pengalaman dan bagaimana pengalaman Randy di saat seorang anak muda memotivasi orang tua. Ini tantangannya beda, Bu. Benar ya? Ntar kita akan tanya-tanya, tetap di chatting dengannya.
dirahmati Allah dan semua yang hadir di studio, sesungguhnya setiap kita ini punya kewajiban mengajak, menyeru, bahkan dengan cara-cara yang terserah aja gitu. Misalkan ibu, bapak, pemirsa pakai kaos, judulnya selawat yuk gitu. Di belakang gitu tulisannya selawat yuk. Gitu. Itu udah berdakwah. Udah berdakwah. Wah, udah mengajak gitu. Atau ping me gitu. Kan biasanya gitu tuh kalau mau apa, ping me gitu kan. Atau saudara nggak bisa berdakwah sampai ke seluruh kampung, tapi dengan masang spanduk kecil gitu kan, spanduk kecil di mulut kampung gitu loh. Beristighfar supaya kampung kita, nah itu udah dakwah. Dengan tweet segala. Tapi saya ingatkan ke teman-teman yang suka ngirim Facebook, ngirim Twitter, jangan terlalu dibombardir karena akan jadi sampah. Jadi memberitahu juga ada waktunya. Kayak chatting kan seminggu 2 kali. Itu kita nggak bisa sehari 3 kali ya kan. Diomelin sama ya. Jadi ada waktunya mengajak orang. Selalu. Itu bagusan langsung atau lewat media Pak Ustadz kalau berdakwah? Beda karakter. Kalau mau touching itu benar-benar touching banget, ya tentu saja pendekatan personal lebih hebat. Misalkan ibu mendatangi seorang yang sedang puyeng gitu ya, sedang punya utang banyak. Ibu datangin dia, assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Saya dengar utangnya banyaknya. Iya. Ya udah ya, sebentar lagi kamu pasti kan dimaki-maki. Solusi dong buat menguatkan. Dulu saya seperti itu, dimaki-maki gitu. Tapi alhamdulillah saya kembalikan semua kepada Allah. Subhanallah, habis itu saya pingsan. Ya itu mendekat apa langsung gitu. Ya, lewat media kekurangannya satu, dia tidak bisa touching langsung. Tapi saya bisa loh menyentuh jemaah semua. Benar. Caranya? Nih, saksikan ya pemirsa, ini serius ya, serius. Pemirsa yang ada di depan layar kaca mendekat. Ini enggak bohong saya, mendekat. Silakan mendekat. Yang belum hamil, yang pengen hamil, yang lagi pusing, yang lagi punya banyak penyakit, silakan mendekat. Yang di sini jangan mendekat. Ya, yang di layar kaca saja. Oke. Setelah saudara sekarang udah dekat sama saya, feel the experience of belief. Ya, rasakan pengalaman sensasi belief. Saudara pegang perut saudara yang belum punya anak, yang belum hamil. Saudara pegang kepala saudara yang sering migrain, yang sering vertigo. Saudara pegang jantung saudara yang saudara suka rasa sakit. Saudara pegang kaki saudara yang saudara rasa punya rematik. Kita berdoa. Kita berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT menghadirkan rasa di apa yang sedang saudara rasa hari ini. Dan insya Allah bila itu ada rasa, nggak lama insya Allah yang belum hamil akan hamil. Rematik habis ini insya Allah bisa lari. Insya Allah bisa lari. Yang pusing insya Allah habis selesai acara bakal selesai pusingnya. Yang memang di sini juga sama seperti itu, silakan lakukan. Ya, feel the experience of belief. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabb, saat ini saya sedang menyentuh semua kawan-kawan saya. Saya sedang menyentuh semua jamaah saya, ya Allah. Dengan izinmu, dengan kekuatanmu, dengan doa saya, ya Allah. Lewat tangan mereka semua masing-masing. Ya Allah, Rahman Rahim. Berikan rasa di semua yang dirasa oleh teman-teman. Hadirkan keajaibanmu, ya Allah. Hadirkan karomah darimu, ya Allah. Hadirkan ma'unah darimu, pertolongan, kemuliaan darimu, ya Allah. Hadirlah engkau, ya Allah. Pada diri teman-teman semua yang ada di depan layar kaca Antv. Berikanlah, ya Allah, keajaibanmu untuk kami semua yang ada di sini. Dan ada di depan layar kaca. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Buat saudara-saudara yang memang pas begitu pas dapat feel-nya itu karena ada connecting. Kan ada orang yang nge-broadcast tweet nggak pakai hati, dia broadcast aja gitu. Nyampe cut. Maka nyampenya kan begitu juga. Begitu nyampe ya gitu aja lagi. Bahkan ketika orang datang pun tidak dengan hati, orang juga nggak ada kesan. Media semua juga bersumber dari sini. Hati, bos. Nah, begitu hati ini ke ingat-ingat sama Pepeng ya. Iya. Nah, kata Pepeng apa? Tembaknya ke Maha Server. Maha Server. Bukan kalimat saya tuh, kalimat Pepeng gitu. Pak Pepeng ya juga tembak set, maka biasnya itu ke semua. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW? Apa masih hidup beliau? Apa masih hidup? Tidak ada. Tapi bagaimana kita
ketika menyebut namanya kita ya Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perasaan. Ada perasaan. Iya. Oke, nah kita sekarang juga mau tanya sama Senada. Siap. Dalam proses penciptaan lagu ini kan media ingin ada yang disampaikan. Itu perlu ada perenungan atau gimana sih? Ya. Sehingga orang tuh bisa terbawa. Kayak tadi saya waktu ngedenger lagu yang di request sama Pak Ustadz, Demi Matahari. saya sempat ngerasain sesuatu gitu. Berarti ada yang sampai. Proses penciptaannya gimana kalau tiap lagu-lagu Senada? Justru tadi malah membangunkan saya Ustadz tuh, apa yang Ustadz sampaikan bahwa ternyata memang ketika kita klik kepada Allah, ketika kita klik pada Allah untuk membuat sesuatu, maka terciptalah. Contoh kayak Demi Matahari, itu nyari di mana syairku susah banget. Nah ada ketemu nih, terus ambil Quran aja, sab. Demi Matahari, udah itu dibuat kok bisa nyambung. Begitu ya Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah hanya padamu, dibuat ambil Al-Fatihah, kok bisa menyatu. Begitu menyatu, itu intinya. Bisa sumber dari situ. Bisa juga ketika kita mencipta lagu, kita bisa melihat sekeliling. Oh ibu-ibu kompak, kesamaan, kita bikin lagu persatuan. Intinya jangan sampai menyimpang dari ajaran kaidah Al-Quran dan Sunnah, ini kayak gitu. Semua bisa kita ambil dan itu merupakan bagian dari dakwah kita. Yang dapat kita sampaikan berasal dari hati, klik kepada Allah, insya Allah keluar sesuatu yang bermanfaat gitu. Wow. Ini pencipta lagu. Pencipta lagu. Ren, tantangan terberatnya apa Ren? Di saat Randy harus memotivasi seseorang yang lebih tua, jauh lebih tua, pensiunan misalnya. Kan sering Randy melakukan itu. Dalam dunia training saya juga berguru. Dalam dunia speaking saya juga berguru. Satu pesan dari guru saya adalah, pertama, waktu Anda menyampaikan sesuatu harus dimunculkan willingness to help. Seperti dakwah kan ngajak kepada Allah, kita ingin orang-orang selamat ke jalan Islam, ke jalan keselamatan. Jadi begitu kita hadir ke kawan-kawan muda, hadir ke kawan-kawan yang juga, kebetulan memang saya pernah ngisi masa persiapan Purna Bakti untuk para calon-calon pensiun, itu niatnya adalah nolong. Karena bagaimanapun bahwa bapak ini nggak akan dapat gaji lagi gitu loh. Dan mereka rata-rata ingin berbisnis. Jadi ketika willingness to help, orang pasti nyambung. Seperti contoh, banyak kawan-kawan muda yang misalnya mendekati zina. Banyak aktivis dakwah dengan semangatnya malah datang kayak pengen menghukumi dan memvonis. Sebetulnya kita datang harusnya willingness to help. Karena takrobuz zina itu betul-betul wasa asabila, seburuk-buruknya jalan. Jadi begitu kita datang, udah deh jangan mendekati zina lagi, I love you full, I wanna help you. Itu luar biasa keberterimaannya. Begitu sih kuncinya. Wah. Jadi nothing tulus ya. Iya, willingness to help. Bahwa, willingness to help. Iya, waktu saya juga keliling-keliling ke para owner bisnis pada saat saya ngejual produk saya, bukan jadiin saya bisnis consultant dong, kontrak begini, enggak. Pertama kali saya datang adalah saya melihat potensi perusahaan ibu luar biasa, saya melihat potensi perusahaan bapak luar biasa, izinkan saya membantu gitu. Allah. Kelas dulu ya. Jadi izinkan ku meminangmu, ya, izinkan ku melamarmu. Willingness to help-nya di mana tuh? Iya, supaya nggak Tapi sendiri lagi. benar. Iya. Jadi masuk tidak dengan proposal ya? Iya, dengan saya hati. rata-rata ada 3 klien yang sudah di-link. Memang ini juga saya belajar dari Ustadz juga. Ustadz mana nih? Ustadz Yusuf Mansur. Saya kirain Ustadz deh ini. Hampir 3-4 klien ini lucu. Jadi saya sellingnya kemana, jualannya kemana, malah 4 ini datang otomatis gitu. Yang awalnya membantu, jadi mereka rata-rata, Ren ngobrol dong di restoran, itu saya malah nggak bawa proposal, malah ujungnya closing gitu loh. Oke, pemirsa, sambil nunggu break lagi, ya kita hadiahkan dulu lagu kepadamu lagi, sambil teman-teman Antv ngangkat break. Sok, silakan. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang kau anugerahi. Ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan kami.
Terbentuk tahun 91. Pasti udah banyak banget pengalaman yang dirasakan oleh teman-teman dari Senada. Pengalaman manggung yang tak terlupakan di mana? Pengalaman manggung atau pengalaman senada nih? Pengalaman Senada deh pokoknya. Ada sih yang berhubungan dengan haji, dengan umroh, dengan Ustadz juga waktu tahun 2006 ya. Kita itu sudah ada suatu pelatihan, kita terinspirasi untuk ikut pengen umroh nih kita ya. Tapi nggak ada yang ngebiayain, orang Senada kan nggak kaya-kaya banget, biasa aja gitu. Kita berkali-kali ya ikut ekspo haji. Kita ikut ekspo haji Dan doanya sama. Nah, tiba-tiba kita mudah-mudahan aja sebelum nyanyi tuh ada yang ngajakin kita umroh ya. Bener, alhamdulillah tiba-tiba ada yang ngajak umroh ke sana. Udah di sana, udah seneng banget di sana, pengen haji juga. Pulang dari sana bikin album tentang haji, dari pengalaman umroh gitu. Ya Allah, pengen haji di situ. Kenalan sama Ustadz juga, akrab lah sama Ustadz. Alhamdulillah. Kalau yang lain kan waiting list ya. Sekarang tiba-tiba hitungan hari harus berangkat haji semua. Harus ya. Sama perusahaan yang sama. Akbar. Tapi sebelum itu kita dapat ujian juga ya. Kita ada undangan ke Turki. Iya. Nah, dia coba juga mau ke Turki atau mau ke ini, mau haji. Umroh nih. Oh, umroh waktu itu. Umroh lah. Padahal dibujuk sama si panitia Turkinya, wah Anda dari Turki bisa umroh katanya, karena kan memang dekat kan, Turki ini kan susah juga. Gimana kita mikir, enggak lah, kita lebih berat ke umroh. Di sana kita lihat TV, ada berita di Turki lagi ada bom. Luar biasa. Coba kalau ke sono kena. Tahu datang umroh, diajakin haji. Kemarin pengalamannya marah sama Ustadz. Jadi Ren, waktu Randy di saat menyampaikan motivasi, Randy ini sering berbagi tentang pengalaman hidup Randy. Iya. Coba, pengalaman apa Ren yang Randy sampaikan? Sebetulnya saya nikah umur 21 itu ada cerita lucunya. Jadi 2004 saya masuk teknik perminyakan ITB. Teknik perminyakan ITB. Insya Allah. Nah 3 tahun tuh nilai saya jelek terus Ustaz. Jelek. Kirain. Sampai akhirnya waktu itu dosen wali saya marah ke orang tua saya lewat surat, Randy kalau begini-begini terus lebih baik keluar aja dari ITB. Sementara malu-maluin ITB. Waktu di ITB itu aktif di Saman, aktif dakwah. Yang saya pelajari di situ sebetulnya waktu itu sempat hampir sedikit marah, apa susahnya Allah kasih saya nilai bagus, apa susahnya Allah kasih saya rajin. Cuma 3 tahun saya belajar di situ supaya jangan marah ke Allah. Sampai akhirnya puncaknya dosen wali ngirim surat, orang tua saya sedih, saya pulang ke Balikpapan. Ibu saya nanya, mau kamu apa? Saya bilang, mau saya nikah. Wah. Jadi malah setelah nikah, terus saya mulai bisnis, membangun bimbel untuk anak-anak ITB. Sampai sekarang juga langkahnya jadi bis konsultan. Menurut saya setelah saya ikhlas, ridho sama nilai saya jelek di ITB, dan akhirnya saya nggak beneran. Di ITB saya keluar, malah Allah memberikan kebaikan-kebaikan gitu. Oh, Kiki, don't try at home ya. Buat adik-adik yang sedang melihat ini, don't try at home. Ya. Soalnya saya juga nggak ada rencana keluar Ustaz. Yang jadi saya pengen ngasih motivasi kawan-kawan ini bukan masalah drop out, tapi apapun yang terjadi tertimpa pada kita, sebetulnya jangan pernah marah sama Allah karena Allah selalu punya kebaikan. Randy sekarang sudah jadi tokoh. Yes. Biar gimana sudah jadi tokoh. Udah jadi muda, mulia dan lain-lain sebagainya. Berikan contoh uswatun hasanah. Datang lagi ke ITB. Iya. Datang lagi ke ITB, bilang sama dosen-dosen, cium tangan, saya mau kuliah lagi. Tunjukin sama kawan-kawan semua bahwa kita tidak memusuhi dunia akademisi. Enggak, itu sudah. Insya Allah. Alhamdulillah. Saya juga kuliah lagi, alhamdulillah, Bu. Di mana, Bu? Jadi kuliah subuh di Antek. Sekarang juga udah kerja sama baik Ustadz. Ada beberapa mata kuliah yang saya di situ dosen tamu kewirausahaan. Nah, datang ke situ jadi dosen, itu salah satu bentuk kebanggaan. Hubungan baik. Kebanggaan, mantap. Waktu pengoboran minyak gagal, tapi kan sekarang udah pengoboran juga, anaknya udah 3. Iya. Ya, maksudnya sukses juga Pak. Sukses. Bisa ngajar di sono. Iya. Masih banyak waktu. Temen banget Pak Ustadz tawanya. Konsumen dia. Oke, Ren, kalau pengalaman ngasih motivasi, ada yang berkesan nggak? Pernah ngasih motivasi di satu tempat di mana gitu? Produk utama saya di training dan dunia inspirasi namanya training muda mulai 2 hari. Namanya kami punya training muda mulai di set 2 hari. Memang di situ karena waktunya panjang dan juga banyak simulasi. Ada satu simulasi tentang orang tua, di mana saya gempur ingatannya tentang kebaikan orang tua. Saya suruh minta maaf sama orang tua, tapi mereka nulis surat.
Dan yang hebatnya dapat ide suratnya benar-benar kami kirim. Jadi kemarin 500 peserta itu suratnya kita kirim ke alamat yang ditulis. Wow. Miracle banget. Jadi banyak yang mention ke saya, Kang Randy, ibu saya jadi luar biasa, jadi mendukung saya bisnis. Kang Randy terima kasih, dulunya saya renggang, ternyata orang tua saya luar biasa mendukung saya. Dulunya orang tua saya nggak pernah negur saya, begitu saya pulang orang tua saya nangis, surat saya nyampe gitu. Dan 500 peserta itu tulis alamat Apa orang tua judul kamu. training itu? Training Muda Mulia. Training Muda Mulia. Ini sudah kita bikin ya. 3 angkatan, Desember ini di Bandung lagi, angkatan yang keempat. Mudah-mudahan doakan setelah bukunya ada, kita berani untuk roadshow seluruh Indonesia. Oh. Jadi sangat berkesan melihat kawan-kawan muda. Yang nyanyi senada dong, ya. Yang muda, yang muda, yang tua, yang muda, Yang tua. yang muda. Istri muda, istri tua. Nah, Senada juga pernah mendapat penghargaan dari Menpora tahun 2008. Iya. Nah, itu. Penghargaan apa tuh waktu itu? Nasid populer dan pelopor. pelopor. Jadi ya alhamdulillah kita dinobatkan ya dari versinya Menpora bahwa Menpora ya, bukan Menteri Agama ya. MUI pernah, MUI. MUI pernah. pernah. Sebenarnya dari beberapa institusi pernah juga sih, dari Rizka juga kita favorit juga dapat. Setiap itu kalau nggak salah setiap Ramadan nih. Setiap Ramadan ya. Baik. Tapi yang diharapkan ya penghargaan dari Allah. Sih, Nah, itu yang mantap. tidak ada orang. Baik pemirsa, ya kita masih punya satu segmen lagi. Jangan lupa di akhir segmen kita bakal ada doa bareng. Ya, Kang Denny ini dari tadi tamu belum ada minum. Oh, siap. Nanti Iya. ambil air. Ada. Jangan lupa. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, sekali lagi kita masih ada satu segmen. Ujungnya nanti kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan kita punya doa. Amin. Toto Alkit, silakan. Lagi chatting dengan YM. Masih sama teman-teman Senada, ada Randy Saputra juga. Saya Denny Mansur dan Bapak Yusuf Cagur. Sehat ya, sehat ya? Sehat. Kita belum ngasih minum dari tadi, Pak. Itu mau nggak dong? Oh iya. Ambil. Iya, bentar. Masa di apartemen air aja nggak ada kan? Iya. Memalukan. Ustaz. Gak usah repot. Oh gitu ya? Nggak mau pulang. Keluarin aja isinya. Bener, air doang, Ted. Air putih lagi. Ya, mangap aja satu-satu. Gitu. Iya, sebentar. Ini Pak Ustadz, gelasnya lagi kotor, Pak Ustadz. Udah aja, suruh mangap nggak apa-apa. Taruh. Oh iya. Ya nggak keren banget. Ini air udah didoain. Wah. Oh iya. Ini ini bukan sembarang air. Ini air putih. Semua orang juga tahu. Air bening. Iya. Jangan sembur sate, ntar saya Iya. kabur. Bener sembur tuh bener. Itu manjur juga tuh. Iya, Pak Ustadz. Bener. Dulu waktu kecil, aneh sering disembur. Bener. Alhamdulillah, basah. Lepek. Oke, kita mau ngobrol lagi satu pertanyaan terakhir, Siap, Pak Ustadz. ya. Sama Randy dulu ya. Sama Randy. Ren, punya mimpi nggak Ren untuk dakwah melalui media? Pada saat awal saya bikin training Muda Mulia, ada stasiun TV lokal di Bandung yang langsung kontrak kita bikin acara. Dari situ punya efek, tapi karena lokal skalanya di Bandung. Waktu saya training yang hadir 500-600, mungkin kalau kita evaluasi 80% mendapatkan impact. Saya punya mimpi besar, punya sebuah acara inspirasi untuk anak muda yang positif, yang asik, yang fun, yang ratingnya bagus, iklannya banyak di TV nasional supaya bisa nyentuh seluruh anak muda Indonesia. Sini aja, sini. Berganti ya, Iya. Kita ganti acaranya chatting dengan Randy. Tanya lagi, Ustaz. Nah, gitu Randy. Pengalaman Ustadz gimana? Mudah-mudahan. Oh ya Ustadz, Ustadz Yusuf Mansur. Waktu kejadian motor itu udah kayak di polsek kita Pak Ustadz. Kita doain Pak Ustadz, mudah-mudahan Insya Allah. bisa terkabul. Tepuk tangan dulu buat Rene dong. Mantap. Insya Allah Den, Insya Allah. Suatu hari kita lihat Insya Allah. Randy punya acara sendiri Pak Ustadz. Insya Allah, amin, amin. Dan acaranya bukan cuma sekedar acara inspirasi, tapi gimana caranya punya dampak, ratingnya bagus, mendukung industrinya, manfaat juga bagi TV-nya. Willingness to help. Willingness to help. Oke. Dan saya rasa pasti market bagus. Chatting YM ini kan waktu Ramadan diminta untuk terus-terusan ada. Sebetulnya market sudah bosan sama acara-acara TV yang nggak ada kontennya. Jadi sebetulnya saya yakin sekali bahwa ibu-ibu juga ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya acara TV bagus-bagus, mungkin ibu-ibu lebih tenang kalau anak-anak mudanya nonton TV. Jadi saya lihat ini sudah era baru. Saya rasa
begitu TV punya tantangan baru, apalagi saya lihat di Antv menjadi Duduk lagi. Duduk lagi. Duduk lagi, boleh. Randy, Mantep itu. mulai sekarang kamu saya kontrak, tapi listrik sama air bayar sendiri. Kontrak rumah Pak Ustadz. Itu harapan Randy, kita semua se-Indonesia mengaminkan. Ya. Amin. Sekarang harapannya Senada. Senada Ke depan gimana? Senada mimpinya kita pengen punya program khusus buat anak muda di televisi. Sama dong. Dan motivator muda yang mampu mendampingi kita. Oke, silakan duduk semua di sini. Duduk semua. Duduk sini. Biar ini kursi kalau yang dudukin terjadi semua. Harus semua. Mau punya acara nggak? Nah, kita doain nih, kita aminin. Amin ya Robbal. Amin. Ya deh. Terus gue berarti. Iya. Ntar kita lihat keajaiban. Aminin banyak Ustaz. Mansur juga ngaminin tuh barusan. Insya Allah. Kan katanya ucapan doa, syair doa, pikiran juga doa. Insya Allah. Karena semuanya doa. Sekarang waktunya kita berdoa. Siap. Bismillah. Pemirsa, jangan takut untuk bermimpi karena yang punya impian itu adalah Allah yang Maha mewujudkan. Kita boleh bermimpi mumpung mimpi itu gratis. Jangan sampai kita kemudian untuk bermimpi saja kita takut. Benar. Dream, pray, and action. Mari kita berdoa pemirsa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saudara semua. Apapun yang menjadi doa saudara. Silakan kita istighfar bareng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Salawat pemirsa. Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kawan-kawan pemirsa Chatting YM yang ada di sini maupun yang ada di mana saja ya Allah, saat ini sedang berdoa kepada Engkau ya Allah. Apa yang menjadi doanya? Silakan pemirsa dan kawan-kawan studio berdoa sendiri. Saya mengaminkan dari sini. Ya Allah, mereka ini sedang berdoa. Beliau ini sedang berdoa kepadamu yang Maha mendengar, yang Maha mengabulkan. Ya Allah, tidak ada yang sulit buatmu, tidak ada yang tidak mungkin untukmu, tidak ada yang mustahil bagimu. Semuanya mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sepanjang Engkau belum mengabulkan doa-doa kawan-kawan semua ya Allah, berikanlah kesabaran, baik sangka, ketegaran, ketabahan, keridhaan, keikhlasan di hati semua kawan-kawan ya Allah. Dan yakinkan mereka bahwa doa-doanya jadi tangga-tangga mereka untuk menuju pada ridha Allah. Doa-doanya sudah menjadi ibadah, doa-doanya menjadi ya Allah pelebur dosa-dosanya. Doa-doanya menjadi pendatang kebaikan yang tidak diminta. Doa-doanya menjadi ya Allah penghalang dari keburukan dan bencana yang tidak juga diminta perlindungannya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna likal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Warqinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terima kasih juga ya Allah jemaah haji sudah pada pulang ya Allah satu demi satu. Maka mudah-mudahan semua yang berdoa yang ada di studio dan di rumah, mudah-mudahan semua bergiliran datang satu demi satu ke Baitullahal Haram bersama orang-orang tuanya, bersama suaminya, bersama istrinya, bersama anak turunannya. Bikin Mekah dan Madinah sejengkal dengan doa ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga kita dijabah semoga Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir di studio. Ini jamaah dari mana? Al-Azhar. Terima kasih yang sebelah kiri. Az-Zahra, terima kasih. Mirip-mirip ya, Al-Azhar, Az-Zahra. Subhanallah. Terima kasih juga buat tamu-tamu kita. Randy Saputra, terima kasih. Teman-teman dari Senada, terima kasih. Total Sekian Fan, terima kasih. Kita juga masih punya persembahan raya, Pak Ustaz. Ya, spesial. Lagu kesukaan Pak Ustaz. Siap. Akan dinyanyikan lagi oleh Demi Matahari. Senada. Demi Matahari. Saya Denny Cagur dan Bapak Ustaz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada, Demi Matahari. Demi matahari dan
sinarnya di pagi hari demi bulan